Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konflik. Adapun pengertian dari definisi konflik yaitu merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial sehingga konflik bersifat inheren, yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Kon yang berarti bersama dan filger yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Konflik artinya percocokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh. Di kehidupan konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nama dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan. Baiklah, saya Siti Awalia. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul karakteristik konflik keluarga. Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Prevalensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik sibling, konflik orang tua anak, dan konflik pasangan. Faktor yang merupakan karakteristik hubungan di dalam keluarga yang mengikuti 3 aspek. Yang pertama, intensitas, yang kedua, kompleksitas, dan yang ketiga, durasi. Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, begitu juga saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga seringkali bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik dihentikan dengan mengakhiri hubungan, misalnya berupa perceraian dan minggat dari rumah, sisa-sisa dampak psikologis dari konflik tetap membekas. Reuter dan Finger tahun 1995 mengungkapkan, keluarga yang memiliki interaksi hangat menggunakan pemecahan masalah yang bersifat konstruktif. Adapun keluarga dengan interaksi bermusuhan menggunakan pemecahan masalah yang bersifat destruktif. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konflik orang tua merupakan peralihan besar dan penyesuaian utama bagi anak-anak. Mereka akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena konflik orang tua. Anak akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan. Dari hasil penelitian diperoleh dampak orang tua yang berkonflik bagi anak yaitu kurangnya komunikasi, 2. Kurangnya kasih sayang, yang ketiga sering melamun dan berkonsentrasi pada saat belajar di kelas, keempat adanya keinginan untuk berdiri, yang kelima prestasi belajar menurun. Sekian, terima kasih. Yang E, penyelesaian konflik keluarga dalam perspektif sosiologi. 1. Teori fungsional struktural. Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik
dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Sebagaimana para penganut teori fungsional dalam melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat sebagai organisme biologis. Sama halnya dengan keluarga yang saling mempengaruhi dan saling membutuhkan dalam mengembangkan hubungan. Yang kedua, teori konflik. Tidak dapat dipungkiri keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang. Namun, kadang di dalamnya memiliki guncangan. Kedua teori sosiologi di atas sangat dapat menjelaskan deskriptif proses sosial yang terjadi di dalam keluarga. Saya Martini, saya akan melanjutkan materi dari teman tadi, yaitu selanjutnya ada kasus konflik yang terjadi dalam keluarga. Kesalahan yang terjadi dalam keluarga bisa mengakibatkan konflik. Dalam rumah tangga, semua orang berharap agar bisa bahagia dan tidak memiliki masalah. Keluarga harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan sesungguhnya. Contoh kasus konflik yang terjadi dalam keluarga yang ada di lingkungan kita saat ini yaitu pertama, cemburu yang berlebihan. Cemburu yang kita ketahui adalah tanda cinta terhadap pasangan. Namun, cemburu yang berlebihan akan mengakibatkan konflik dan masalah. Rasa percaya dengan pasangan adalah dasar rumah tangga yang harmonis. Terkadang, pasangan tidak percaya karena ulah sang pasangan itu sendiri, karena seringkali sudah mengecewakan. Yang kedua yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah momok setiap pasangan. Banyak kabar perceraian karena disebabkan faktor ekonomi. Yang ketiga yaitu suami masih seperti bujangan. Hal ini sangat memicu akan terjadinya konflik. Yang keempat yaitu kurangnya kasih sayang. Terkadang sibuk pun harus pada tempatnya karena pasangan juga ingin kasih sayang. Tidak hanya istri, bahkan suami pun pasti ingin kasih sayang. Yang kelima dan yang terakhir yaitu perselingkuhan. Dimanapun perselingkuhan adalah masalah terbesar dalam hubungan. Perselingkuhan akan menyebabkan perceraian dan kerusakan rumah tangga. Tidak hanya pasangan yang tersiksa, namun anak-anak juga ikut tersiksa.